Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya di channel Sawah Deso. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan kalian yang sering masuk di kolom komentar maupun lewat WA yang sering saya terima. Sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk dan intinya sama, yaitu menanyakan kapan pembebasan lahan dimulai. Menurut informasi di Desember 2024 kemarin, Januari 2025 akan kembali dilaksanakan pembebasan lahan. Akan tetapi sampai pertengahan Januari 2025 ini, pembebasan lahan masih belum dilaksanakan. Jika kalian menanyakan kenapa pembebasan lahan belum juga dilakukan, sementara sudah pertengahan Januari 2025. Jika kalian menunggu, jawabannya kami pun di sini juga masih menunggu. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai kapan pembebasan lahan akan kembali dilaksanakan. Mungkin sekarang pemerintah masih berfokus pada penanganan lain sehingga pembebasan lahan belum bisa dilaksanakan. Tapi jika nanti sudah ada info lebih lanjut atau infonya untuk pembebasannya kapan, pasti akan saya berikan informasi atau saya update kepada kalian mengenai pembebasan lahan. Dan juga banyak yang menanyakan mengenai kelanjutan tol Demak Tuban. Setelah ada instruksi Presiden Prabowo kemarin mengenai jalan tol mana yang harus dilanjutkan dan mana yang harus diberhentikan, tol Demak Tuban sampai saat ini belum ada informasi lanjutan mengenai kapan dilanjutkan atau terhenti. Saya juga tidak tahu, karena untuk saat ini pemerintah masih berfokus kepada jalan tol atau proyek-proyek yang sudah berjalan atau yang sudah konstruksi, sehingga fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan proyek-proyek yang sudah berjalan. Untuk proyek baru untuk saat ini masih ditunda dulu. Dan untuk tol Demak Tuban boleh dibilang untuk saat ini belum bisa dipastikan keberlanjutannya. Akan tetapi semoga saja ada informasi lebih lanjut sehingga kami bisa memberikan informasi itu kepada kalian semuanya. Sedangkan untuk proses pembebasan lahan tol Jogja YIA di wilayah Sleman, Bantul maupun Kulon Progo juga belum ada progresnya. Untuk saat ini masih dalam fokus pengerjaan konstruksi, tepatnya di ruas tol Jogja Solo yang ada di Ring Road. Mengenai pembebasan lahannya masih belum ada kabar lanjutan. Semoga saja dalam waktu dekat ini akan ada jadwal pembayaran lagi sehingga kami bisa sampaikan kepada kalian semuanya. Untuk tol Jogja Bawen, pembebasan lahan juga belum dilakukan. Tahapan-tahapan masih berproses di seksi 3 maupun 4. Seksi 5 juga akan menyusul, tetapi jadwal pembebasan lahan atau pembayaran UKR-nya juga belum ada kabar lanjutan. Dan satu lagi untuk tol Kediri Tulungagung, di mana kita tahu sendiri bahwa tol Kediri Tulungagung yang akses menuju bandara sudah mulai pembersihan lahan dan proses penimbunan untuk saat ini. Akan tetapi pembebasan lahan yang dari Kediri sampai ke Tulungagung juga masih belum ada progres yang signifikan. Akan tetapi mengenai pembebasan lahannya ini juga mungkin akan lama, karena ini adalah tol unsolicited yang semuanya ditanggung oleh pemrakarsanya. Dan mengenai tol Kediri Kertosono atau lanjutan dari tol Kediri Tulungagung yang akses menuju ke tol Trans Jawa juga sampai saat ini belum ada progres yang signifikan. Pembebasan lahan sepertinya macet,
tidak ada lanjutan. Kapan akan kembali dimulai kami juga belum tahu, karena tol ini juga lenyap dari peredaran. Apakah akan dilanjutkan ataukah terhenti? Untuk tol Getaji, pembebasan lahan saat ini masih terkendala mengenai penetapan lokasi, dan lelangnya juga masih dalam persiapan. Dari laman BPJT kemarin saya lihat juga masih dalam persiapan lelang ulang. Mengenai pembebasan lahannya, ditunggu saja kapan akan dimulai, nanti akan kami sampaikan kembali. Dan mungkin pemerintah saat ini fokus pada jalan tol yang sudah konstruksi, seperti tol Semarang-Demak seksi 1 yang saat ini sering ditinjau oleh Menteri Koordinator maupun Menteri PU, di mana tol ini akan difokuskan segera diselesaikan, karena mengingat tol ini juga tanggul laut yang nanti akan terintegrasi dengan tanggul raksasa yang rencana Presiden Prabowo akan dibangun dari Jakarta sampai Gresik, Jawa Timur. Semoga saja tol Semarang-Demak ini bisa segera selesai sesuai target, yaitu April 2027, sehingga nanti akan kemungkinan besar tol Demak-Tuban akan dilanjutkan. Mengingat tol ini adalah cikal bakal berlanjutnya ke timur sampai ke Surabaya, yaitu tol Demak-Tuban. Jika tol Semarang-Demak segera berhasil bisa diselesaikan, mungkin ini juga akan segera terrealisasi. Kemudian yang bertanya mengenai kelanjutan tol Pejagan Cilacap, di mana proyek ini disebutkan sudah memasuki tahap tata ruang dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam waktu dekat, proyek tol Pejagan Cilacap ini akan memulai proses pembebasan lahan yang mencakup kawasan dari Pejagan hingga Cilacap. Pembangunan jalan tol Pejagan Cilacap ini akan menjadi salah satu ruas kunci dalam kelancaran konektivitas di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa daerah terutama di kawasan Banyumas, Brebes, dan Cilacap akan menjadi wilayah paling terdampak dan hadirnya jalan tol ini. Salah satu titik penting dalam proyek ini adalah pembangunan pintu exit tol di daerah Patimuan dengan cross exit tol yang akan dibangun di Jeruk Legi. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, segmen Pejagan Cilacap ini juga akan terhubung langsung dengan sejumlah ruas tol Trans Jawa. Itulah pertanyaan yang sering muncul di komentar channel ini dan juga di WhatsApp kami. Dan semoga jawaban ini bermanfaat, dan tunggu saja informasi lanjutan pasti akan kami sampaikan dalam bentuk format video. Demikian dari saya dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.